Shalom adik-adik, apa kabarnya? Tentu adik-adik hari ini dalam keadaan sehat-sehat saja. Adik-adik, jumpa lagi di YouTube channel kakak, yaitu Samuel Panjitan dan Perawati Sirait. Adik-adik, hari ini kita akan membahas tokoh yang luar biasa. Siapa dia tokohnya? Ya benar, tokoh Yusuf. Nah adik-adik, sebelum kita memulai, mari kita lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, teduhkan hatinya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami, tegur kami, didik kami. Kami percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia ketika kami mendengarkannya. Dan kami juga bukan hanya cakap mendengar, tetapi kami cakap dalam melakukan firman Tuhan. Demi nama Yesus, sama-sama kita yang percaya katakan amin. Adik-adik, mari buka Alkitabnya, ambil Alkitabnya. Ya, yang ada handphonenya, ya, handphonenya yang ada handphonenya, di handphonenya ada Alkitabnya, mari buka Alkitabnya. Nah, hari ini adik-adik, firman Tuhan terambil di dalam Kejadian pasal 39 ayat yang ke-23. Kakak akan bacakan ya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Adik-adik, tentu adik-adik sudah sering mendengarkan cerita tentang Yusuf, iya kan? Atau juga sudah pernah membacanya. Nah adik-adik, cerita tentang Yusuf itu ya, dia adalah anaknya Yakub ya. Nah ini mengisahkan bagaimana keturunan Yakub itu menjadi suatu bangsa yang tinggal di Mesir. Nah kisah ini bermula tatkala Yusuf bermimpi yang aneh. Nah, dan diceritakan dalam mimpi tersebut ya kepada saudara-saudaranya. Jadi mimpinya Yusuf diceritakan kepada saudara-saudaranya. Lalu kemudian Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, ya saudara-saudaraku, semalam aku bermimpi. Kita sedang mengikat berkas-berkas gandum di ladang. Dan lihatlah, berkas-berkasku berdiri tegak, sementara berkas-berkas kalian mengelilingi berkasku dan sujud membungkuk menghadap berkasku. Nah adik-adik, mendengar perkataan Yusuf, saudara-saudaranya atau kakak-kakaknya sangat marah dan berkata, dan kakak-kakaknya bilang begini, apakah engkau akan menjadi raja bagi kami? Engkau akan menjadi penguasa atas kami. Nah, sewaktu Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya, saudara-saudaranya mulai membenci Yusuf. Nah, adik-adik, saudara-saudara Yusuf itu bermufakat ingin membunuh Yusuf. Ya. Namun, mereka mengurungkan niatnya. Lalu, saudara-saudaranya memasukkan Yusuf kemana? Ke sumur, betul. Lalu ada kakaknya bernama Yehuda. Ya, dia bilang begini, kita jual saja dia ke saudagar yang kaya raya. Ya, kita jual saja dia ke saudagar yang kaya raya. Nah akhirnya Yusuf dijual seharga berapa? Betul, 20 sikal perak. Lalu kemudian Yusuf dibawa ke Mesir. Nah adik-adik, sesampai di Mesir, ternyata Yusuf bekerja di istana Firaun sebagai pegawai. Nah adik-adik, di istana tuannya itu Yusuf
mengalami fitnah oleh istri tuannya. Lalu kemudian Yusuf dimasukkan dalam penjara. Sedih ya adik-adik ya. Dia mulai dari dibuang kakak-kakaknya, masukkan dalam sumur, lalu dijual, lalu kemudian di istana Firaun dia difitnah, dimasukkan dalam penjara. Adik-adik, tahu tidak? Di akhir cerita Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Betul. Nah, yang menjadi pertanyaan kakak hari ini, ya, kenapa Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir? Kenapa Yusuf menjadi orang berhasil di Mesir? Betul. Jawabannya adalah karena Yusuf disertai oleh Tuhan dan Yusuf takut akan Tuhan. Adik-adik. Nah, kalau hidup adik-adik benar takut akan Tuhan, kakak percaya adik-adik itu pasti disertai oleh Tuhan. Dan apapun yang adik-adik kerjakan pasti Tuhan buat berhasil. Nah adik-adik, kakak berpesan ya, mari kita takut akan Tuhan ya. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan ya, sertai Tuhan dalam hidup adik-adik ya. Kemanapun melangkah jangan lupa tanya Tuhan dulu ya. Nah adik-adik, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.